Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita mengenai Matius pasal 8, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Dalam Matius pasal 8 28 sampai 34, saya akan bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka sejumlah babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi kita bisa melihat, ternyata memang Yesus punya satu tujuan, datang jauh-jauh dari seberang danau Galilea. Naik kapal, dihantam oleh badai, dan kemudian dia sampai di daerah orang Geraza, dan kemudian dia khusus menyembuhkan dan membebaskan 1-2 orang ini yang kerasukan roh jahat. Setelah dia menyembuhkan kerasukan orang roh jahat, kemudian orang-orang sekota itu kemudian mulai keluar dan kemudian mengusir Yesus, karena mereka semua merasa bahwa dirugikan. Memang orang itu sembuh, tapi babi-babi kawananku itu semuanya pada mati binasa. Di sini kita bisa melihat Yesus datang jauh-jauh hanya cuma untuk menyembuhkan, hanya untuk menyelamatkan 1-2 orang ini yang kerasukan roh jahat, dan kemudian dia kembali lagi ke seberang, membuktikan bahwa 1 jiwa di hadapan Tuhan sangat berharga. 1 orang yang perlu diselamatkan bagi Tuhan sangat berharga. Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita bisa melihat ternyata nilai hidup saudara jauh lebih berharga daripada nilai anak Bapa di surga. Nilai hidup saudara jauh lebih berharga daripada nilai Yesus sendiri. Membuktikan bahwa 1 diri saudara itu lebih berharga dari segala-galanya. Membuktikan bahwa 1 jiwa yang belum kenal Yesus sangat berharga. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini merupakan doa Yesus, yaitu no one should perish. Jangan ada seorang pun binasa. Tujuan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Demikian hal yang sama dia rindu untuk kita bisa menyambung kepanjangan tangannya, pekerjaannya di bumi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar jangan ada seorang pun binasa. Dia mengendaki untuk neraka kosong dan surga penuh. Kalau Yesus rela bayar harga sampai nyawa murid-murid yang hampir mau ditelan oleh badai, bahkan dia harus membayar ganti 2.000 kawanan babi. Kalau seandainya 1 value harga babi sekitar 2 juta rupiah, dikali 2.000 sekitar 4 miliar rupiah yang Yesus sebagai ganti. Tapi dia tidak peduli asalkan 1-2 orang ini diselamatkan, dipulihkan, dibebaskan. Dan sekalipun dia harus ditolak setelah itu, membuktikan dia juga datang jauh-jauh dari surga ke bumi hanya untuk menyelamatkan kita. Hal yang sama saya minta untuk setiap kita hari ini yang sudah diselamatkan, jangan egois. Mari kita belajar menyelamatkan yang lain, karena kita dipulihkan. Tujuannya untuk memulihkan yang lain. Kita diselamatkan, tujuan untuk menyelamatkan yang lain. Kita diberkati, tujuannya yaitu untuk memberkati yang lain. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Itu sebabnya no wonder kehidupan kita hari ini jauh lebih baik. Kehidupan kita mungkin saat ini doa-doa kita terjawab oleh Tuhan. Buktinya dia masih memelihara kita. Buktinya dia masih bisa memberi kita makan. Buktinya dia menjawab semua, hampir sebagian besar doa-doa kita. Berarti hal yang sama, kalau Tuhan suka menjawab doa kita, saya minta masukkan dalam list doamu
di malam hari, di pagi hari, di siang hari, kapan saja. Satu anggota keluargamu yang belum diselamatkan untuk didoakan. Satu karyawanmu yang belum diselamatkan. Satu temanmu yang belum diselamatkan. Saya percaya ketika kita mendoakannya, maka dia akan mendengarkan dan dia akan memberikan pada kita, yaitu doa-doa yang terkabulkan. Keluarga kita diselamatkan. Karena memang firman Tuhan berkata, satu anggota keluarga diselamatkan seisi surga bersuka cita. Satu anggota keluarga diselamatkan, maka seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita gak pernah lepas daripada hukum tabur dan tuai. Kalau kita berdoa, maka siapa yang jawab doa kita? Tuhan. Sebaliknya kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang menjawab doanya? Yaitu kita. Santo Agustinus berkata di abad yang keempat, kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Amazing. Sekali lagi, kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Berarti kalau Tuhan mau bekerja di bumi, dia selalu memakai manusia. Itu sebabnya kitalah rekan sekerja Tuhan. Kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang jawab doanya? Ya kita. Kalau kita minta sesuatu, siapa yang memberi? Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu, siapa yang memberi? Ya kita. Kan kita rekan sekerjanya Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau Tuhan minta sesuatu, kita tidak jawab. Maka pada saat kita minta sesuatu, Tuhan pun tidak akan jawab. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Kenapa sampai hari ini doa kita terhalang? Karena kita gak pernah menjawab doa Tuhan. Doa Tuhan cuma satu. No one should perish. Jangan ada seorang pun binasa. Seandainya kita tahu ini merupakan isi hati Tuhan, ini merupakan jantungnya Tuhan, ini merupakan kerinduan Tuhan, jangan ada seorang pun binasa. Kita mendengarkan suaranya, dan kemudian kita mulai membawa orang-orang kepada Tuhan. Dan ketika hati raja segala raja dipuaskan, maka dia akan memberikan upah dan hadiah yang terbesar. Namun sebaliknya, kalau kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah jangan seorang pun binasa, tapi kita gak bawa jiwa-jiwa, melainkan kita selalu menyodorkan dompet kita yang kosong, kita menyodorkan permohonan kita yang panjang, kita menyodorkan keinginan kita yang pengen dipenuhi. Bagaimana Tuhan mau jawab? Kalau doanya saja tidak dijawab, maka kita pun akan menuai. Doa kita pun tidak terjawab. Itu sebabnya saya rindu yang menjadi kerinduan Tuhan itu bisa terlaksana dalam hidup kita. Mari jadi mitra Tuhan dengan menjawab doanya, yaitu jangan seorang pun binasa. Kita bawa keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang yang kita kenal kepada Tuhan. Ketika dia berkenan, maka dia akan menjamah anggota keluarga kita dan hidup kita boleh jadi berkat. Harga satu jiwa nilainya lebih berharga daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Mari jadi berkat buat kerajaan Tuhan. Tuhan berkati. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.